Selamat siang saudara, TVRI kembali hadir dalam Indonesia Siang bersama saya Natasha Paruntu. Dan Sedinta Kelola, inilah Indonesia Siang selengkapnya. Indonesia Corruption Watch mencatat masih ada lebih dari 35 orang buronan kasus korupsi yang belum diungkap oleh penegak hukum Indonesia. Berdasarkan data yang dimiliki ICW, mayoritas buronan tersebut merupakan tersangka kasus korupsi perbankan. Indonesian Corruption Watch mengingatkan keberhasilan mengekstradisi buronan tersangka kasus pembobolan kas BNI senilai 1,7 triliun rupiah, Maria Pauline Lumowa, jangan sampai mengaburkan perhatian masyarakat dari kasus korupsi lain. Barreskrim Polri menjerat pembobol kas BNI Maria Pauline Lumowa dengan pasal berlapis tentang tipikor dan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman pidana seumur hidup. Kabar Eskrim menekankan jeratan pencucian uang itu diterapkan guna menelusuri aset ataupun pihak lain yang diduga ikut terlibat dalam perkara senilai 1,7 triliun rupiah. Penantian panjang pemerintah untuk menangkap pembobol kas BNI Maria Pauline Lumowa akhirnya berbuah manis. Setelah 17 tahun buron ditangkap di Serbia dan dibawa pulang ke tanah air, bagaimana rekam jejak hitam pembobol BNI Maria Pauline Lumowa? Berikut informasi selengkapnya. Saudara, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah 5 lokasi di Kutai Timur terkait dengan kasus suap Bupati Kutai Timur Ismunandar. Dalam penggeledahan, penyidik menyita sejumlah dokumen. Sementara itu, saudara, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa para saksi kasus suap di Mahkamah Agung dengan tersangka Nur Hadi dan Hengki Sunyoto. Para tersangka tersebut diantaranya saudara tersangka, petugas keamanan, pengemudi, dan pihak swasta yang diduga mengetahui kasus ini. Polres Rejang Lebong berhasil mengungkap 3 perkara penyalahgunaan narkoba. Selain menyita barang bukti, petugas juga mengamankan 4 orang tersangka. Aparat Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara mengamankan seorang oknum polisi di Tarakan karena terlibat dalam peredaran sabu seberat 2,9 kg. Oknum polisi diamankan berdasarkan hasil pengembangan yang dilakukan aparat BNNP. Rumah mewah milik pengusaha di Kudus pada Kamis malam disatroni kawanan perampok bersenjata tajam. Pelaku berhasil membongkar brankas berisi uang, 1 unit mobil dengan total kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Saudara, tim Satuan Reskrim Polres Malang berhasil mengamankan 2 orang pelaku penyekapan. Selain disekap, korban yang diduga gelapkan mobil rental ini juga mengalami penganiayaan. Dan saudara, sejumlah informasi menarik lainnya terkait dengan perkembangan COVID-19 di Indonesia masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Indonesia Siang. Selamat siang saudara, Anda masih menyaksikan Indonesia Siang TVRI. Kita ikuti informasi selanjutnya, saudara. Lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia dalam beberapa pekan terakhir menjadi perhatian para ahli kesehatan. Akhir Juli 2020, Indonesia diprediksi akan memiliki 100.000 kasus COVID-19. Sementara itu, saudara, 2 orang penumpang komuter lain dinyatakan positif COVID-19 usai dilakukan swab tes Selasa lalu. Masih dari Jawa Barat, saudara, berdasarkan hasil rapid test dan swab yang dilakukan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Subang di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Subang, 5 petugas lapas positif COVID-19. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita telah terhubung dengan reporter. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Puluhan petugas gabungan Satpol PP, polisi, dan Muspika Kelurahan lakukan penertiban pedagang di Pasar Sukarame dan Simpang Limun dalam masa adaptasi kenormalan baru. Dalam penertiban ini, petugas mengamankan barang serta lapak pedagang. Saudara, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman memperbolehkan sekolah mengalokasikan dana bantuan operasional POS untuk subsidi pembelian kuota internet. Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan menyebutkan pada tahun ajaran baru ini para pelajar tetap belajar dari rumah. Kebijakan tersebut dikeluarkan guna mencegah penularan COVID-19 hingga waktu yang belum ditentukan.
Saudara, jelang memasuki tahun ajaran baru sekaligus rencana dimulainya proses belajar mengajar di sekolah secara normal dalam kalender pendidikan pada 13 Juli nanti, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Disdikpora Solok Selatan berbekali sekolah yang ada di daerah itu dengan alat pengukur suhu tubuh. Saudara, data pemilih tetap di Kabupaten Muratara diperkirakan akan sama dengan data pemilih dari pemilu legislatif dan pemilu presiden pada tahun 2019 sebesar 289.544 orang. Saudara, para dokter khususnya milenial kini banyak menjadi influencer karena jejak mereka di media sosial khususnya Instagram menjadi sorotan kaula muda. Benarkah demikian? Kita akan menyimak dialognya di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dipandu oleh Lula Kamal. Indonesia Siang masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Indonesia Siang TVRI. Saudara, proses penerimaan bantuan sosial tunai tahap ketiga di kantor pos regional 2 Padang berjalan secara tertib dan lancar. Hal ini terjadi karena masyarakat telah terbiasa dengan alur dan sistem pengambilan bantuan sosial tunai. Saudara, ketahanan pangan di Indonesia terus membaik dan mengalami peningkatan. Catat kenaikan dengan skor 20,1 dan masuk dalam kategori serius karena dari 117 negara yang tercantum Indonesia menempati peringkat ke-70. Saudara, semangat sistem ekonomi koperasi harus digelorakan dan diterapkan mengingat semangat Bapak Koperasi Bung Hatta dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara, sekelompok warga masyarakat di Desa Pawan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo berhasil membuat formula yang bisa menjadi penangkal COVID-19. Formula alami tersebut berasal dari asap cair batok kelapa yang dihasilkan dari proses penyulingan berkali-kali. Biasanya kelapa hanya diambil buah dan airnya saja. Namun di tangan seorang teknisi telekomunikasi warga Kabupaten Mojokerto, kelapa dijadikan sebagai tanaman bonsai yang bernilai ekonomi tinggi. Dari hasil penjualan bonsai kelapa tersebut mampu menghasilkan pemasukan 5 hingga 8 juta rupiah per bulan selama masa pandemi COVID-19. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Indonesia Siang hari ini. Akhirnya saya Dewinta Kailola. Dan saya Natasha Paruntu beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pada siang hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI Media Pemersatu Bangsa. Selamat siang dan sampai jumpa.